Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas saham request ya, obat kodenya gitu ya. PT Brigit Biofarmaka Teknologi ya. Ini kayaknya baru IPO gitu ya, saya nggak tahu juga nih IPO kapan, cuma dari namanya sih nggak apa ya, agak asing ya. Oke, jadi kita lihat nih ya berdasarkan kinerja 2025 Q3-nya menarik atau enggak ya. Kita disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya. Obat gitu. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research. Silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaannya menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, untuk perusahaan IPO, semua juga berlaku gitu ya. Jadi saya memang perlu menilai perusahaan itu dengan 3 kriteria utama. Syarat yang pertama itu harus bagi dividennya, karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungannya nggak cuma ngaku-ngaku di atas kertas aja, ngaku untung gitu, enggak gitu ya. Keuntungan tuh nyata dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu ya, jadi bisa kita nikmati. Makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham gitu ya. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya, kan banyak gitu ya. Makanya jadi kalau untuk top manajemen, komisaris, direksi, gaji udah ratusan juta setiap bulannya, pasti tiap bulan masuk kantong. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya anjlok, ya udah nggak peduli juga sebenarnya mereka gitu ya. Karena apa? Mereka udah dapat untung besar dari gaji ya. Sedangkan kita cuma dapat dari dividen kalau dibagikan, dan juga dari capital gain kalau naik harga sahamnya ya. Jadi memang kita di awal memang harus hati-hati kita dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau bisnisnya lagi nggak sehat, lagi utangnya terlalu besar, arus kasnya susah, rugi melulu, ya nggak akan bagi dividen pasti gitu ya. Karena perusahaan akan lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, bertahan hidup dulu. Makanya jadi kalau teman-teman udah ada tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pasti teman-teman tuh beli di bawah nilai wajar ya, beli pada saat harganya di under value gitu. Jangan beli ketika di harga yang super premium ya, di pucuk gitu, jangan. Karena nanti akan rawan koreksi. Karena kalau udah rawan koreksi, floating loss, dijemputnya kapan nggak tahu ya, perlu waktu. Makanya sebelum berinvestasi teman-teman harus gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO. Ya, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, berita, rumor, isu gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga. Jadi teman-teman memang harus analisis sendiri gitu ya, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut ya. Makanya kita harus memegang prinsip berinvestasi, yaitu harus sabar, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan tuh besar sekali dalam jangka pendek gitu ya, hitungan hari gitu ya, nggak bisa gitu ya, buang jauh-jauh gitu ya. Kita harus realistis sedikit gitu ya, kalau nggak masuk akal jangan gitu ya. Dan fokus pada value. Jadi value ini teman-teman hitung dengan metode valuasi yang menurut teman-teman cocok ya. Ini sifatnya subjektif dan relatif gitu. Misalnya mau pakai PCF, mau pakai price to sales, mau pakai DCF, mau pakai enterprise value, DLL, silahkan gitu ya. Nanti tentuin dulu value-nya berapa, hitung, baru nanti entry price-nya di berapa ya. Kenapa? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja ya. Perusahaan yang jelek digoreng naik banyak tiap hari terjadi gitu ya, dan memancing-mancing investor itu untuk beli gitu ya. Dan ketika udah beli gitu ya, kembali lagi perusahaan yang buruk, nanti akan jatuh lagi harganya ya. Nanti akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas gitu ya. Lalu mereka koar-koar gitu ya, merasa investasi saham itu ngaco, nggak jelas gitu ya, bikin rugi ya. Mungkin pendekatannya salah gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai jadi yang seperti itu ya. Dan untuk obat dan ini ya, PT Brigit ini nanti akan saya analisis dengan analisis laporan keuangan versi saya ya, yang saya biasa lakukan dari tahun 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari analisis fundamental, dan juga hanya menilai kinerja masa lalu perusahaannya sampai 2025 Q3. Jadi untuk yang sekarang berjalan Q4 atau ke depannya ya silahkan analisis sendiri gitu ya. Silakan lakukan proyeksi analisis ke depannya, proyeksinya gimana ya, bagus atau enggak. Makanya di sini kita memang fokusnya di laporan keuangannya aja gitu, sedikit kok sempit ya, nggak luas juga, dan nggak fokus pada harga saham. Jadi kalau harga saham yang digoreng naik atau naik terlalu tinggi ya, kita nggak fokusnya ke situ ya. Dan penting gitu ya, karena laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit ya. Dan nanti akan dipindahkan
ke Excel seperti ini ya. Dan teman-teman bisa download ya kalau memang mau gitu ya, linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALKEdwin. Ya wis, kita langsung aja gitu ya, kita analisis ya. Memang udara di tempat saya tinggal ini kering ya, nggak enak, saya juga ini radang tenggorokan gitu ya, jadi mungkin suara saya agak serak sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita cek itu adalah ini ya, ceknya dulu nih, kolom infonya dulu 2025 Q3 satuannya rupiah ya, ini masih juta dipindahkan. Nah, kita cek langsung ke ini ya, dividen payment history-nya. Tadi udah kita intip sedikit ya. Untuk pembayaran dividennya si obat ini baru sekali ya, tahun buku 2024 terakhir ini 30 April ya. Ini sebenarnya bagus ya, awal yang baik. Karena apa? Ya karena bagi dividen keuntungannya nyata, ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya ya. Jadi ini oke, tapi belum cukup meyakinkan saya karena saya biasanya pakai yang perlu 3 tahun ke belakang. Ya, jadi kalau saya mulai mungkin masuk oke gitu ya. Kalau dia di tahun buku 2025, 2026 dia udah bagi dividennya, jadi ada track record 3 tahun ke belakang berturut-turut dia bagi dividen. Ya, kalau masih satu masih belum yakin ya saya. Jadi ini nggak lolos screening saya ya, cuman bukan berarti buruk gitu ya, ini mungkin udah bagus aja gitu ya, awal yang baik ya. Kalau saya memang lambat gitu, saya carinya konfirmasi aja yang pasti-pasti aja. Nah, kita langsung cek kas tarakas ya, yang ini nilainya ya, yang paling atas. Kenapa kas tarakas ini penting? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu aja. Kalau nilai terlalu sedikit ya nggak mungkin bisa bayar operasional terganggu ya, bisa juga nggak ekspansi, bisa juga susah bayar pinjaman gitu ya. Jadi hati-hati kalau kasnya terlalu sedikit ya. Kalau terlalu besar juga nih kayak gini ya, ini juga tanda tanya gitu ya, kenapa ada kelebihan kas gitu ya, kenapa nggak kita nikmati aja pemegang sahamnya ya, misalnya dengan ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank atau bayar dividen lebih sering gitu, lebih besar, atau buyback saham aja supaya mengurangi jumlah saham beredar ya, nanti supaya earning per share dan dividen per share lebih besar ya, kita pemegang sahamnya nanti diuntungkan. Cuman bisa jadi ini kas tarakas ini karena mungkin ini perusahaan ini mungkin yang baru IPO kayaknya ya, jadi dia ada kenaikan kas, tapi nanti kita cek aja nanti di laporan arus kas ya, ini hanya dugaan-dugaan saya aja, asumsi aja. Oke, jadi kita lihat langsung ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba ya, yang ini. Nah, saldo laba ini penting karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si obat dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 26 miliar. Ya, jadi ini perusahaan yang sudah terbukti untung, maka dia bisa bagi dividen ya, meskipun baru sekali yang tercatat yang di bursa ini. Ya, ini bagus gitu ya, bagus karena perusahaan yang rugi melulu, yang saldo labanya negatif, yang defisit, nggak akan bisa saldo bagi dividen gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah menurut saya gitu ya. Jadi saya nggak peduli ya, perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang harganya digoreng naik itu nggak akan masuk kriteria saya ya, saya nggak peduli juga. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Oke ya, ini kita lihat nih ya. Ini ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,3. Ya, artinya perusahaan ini baru katakanlah balik modal itu atau baru menghasilkan total profit itu sebesar 30% dari modal ya, belum balik modal ya. Jadi modal 1 miliar misalnya gitu ya, baru untung 300 juta. Ya, dan ini kan lihat ya, ada penurunan yang lumayan ya. Cuman kembali lagi, mungkin ini perusahaan yang baru IPO gitu ya. Jadi nah ini nih benar ya, tuh tambahan modal di setor. Tuh ya, jadi dia mengurangi si ekuitas ya. Gitu ya, si nilainya mengurangi ekuitas, faktor pembaginya lah gitu ya, menambah gitu, jadi nilainya akan lebih kecil ya. Cuman nggak masalah gitu ya, perusahaan yang seperti ini ya tetap di mata saya masih bagus, masih baik. Karena apa? Dia masih terus berkembang, dan seiring berjalannya dia berkembang itu dia bagi dividen ya, jadi bagus, ini perusahaan yang baik gitu ya. Dan untuk perusahaan yang ini dihargainya 2,3 ya PBV-nya ya, buat saya kemahalan karena saya carinya yang di bawah 1 ya. Cuman nggak tahu, kalau teman-teman memang bisa bilang murah ya silahkan aja gitu ya. Karena valuasinya kan pakai PBV, kalau pakai yang lain mungkin beda lagi ya. Oke, jadi tadi ini kan rasio saldo laba terhadap modal awal udah dibahas, PBV juga udah dibahas. Sekarang kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Nah, di laba rugi langsung pilih penjualan ya, penjualan ini penting. Ya, karena perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang
revenue-nya cenderung naik. Jelas ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia disukai customer ya, dibutuhkan customer gitu, kayak gini tuh naik gitu ya, bagus. Dan ada kenaikan ya, pertumbuhan bagus ya. Nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba kotor ya, laba bruto, nanti keluar nilainya yang ini ya. Ini penting gitu ya. Ada yang nanya ke saya, Pak Edwin kenapa sih cuman pakai 3 gitu ya? Ya, karena gini, pertama itu kan pendapatan itu kan untuk melihat pertumbuhan. Nah, laba bruto itu untuk melihat inti efisiensi perusahaan, ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modal ya. Jadi kalau GPM ini 45%, 45, berarti kalau teman-teman jual barang 100.000, itu ambil untung kotornya 45.000. Ya, 55.000 itu harga modal barang atau jasanya. Jadi cari yang marginnya tebal gitu. Makin besar marginnya tebal ya, kalau laba kotornya tinggi, makin besar uang untuk net profit. Karena apa sih, laba kotornya kan nanti dikurangi ya. Beban penjualan, umum, administrasi, pajak, beban keuangan, DLL, nanti keluar laba bersih. Yang ini nilainya. Ini angka final ya, inti dari laporan laba rugi gitu, perusahaannya untung atau enggak ya. Penting sekali gitu ya, karena berita akan fokusnya ke sini ya. Dan kita lihat ya, ini sekali apa, NPM-nya ROE-nya sekian, secara per sih udah cukup murah ya. Udah di bawah 10 gitu ya. Jadi ini aliran per sih lumayan menarik ya, meskipun masih mepet ya, masih dekat-dekat 10. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kasnya ya. Arus kas yang utama itu adalah penerimaan kas ya, laporan. Arus kas ini biasanya dilupakan oleh analis ya, dilupakan oleh berita gitu. Karena apa? Ya nggak tahu saya juga ya kenapa. Gitu, padahal ini penting untuk memvalidasi si pendapatan. Jadi si obat ini kan dia ngaku pendapatan 114 miliar ya. Nah, uang yang customer bayar yang diterima perusahaan itu berapa? Ini 111 miliar. Ya, rasionya 97%. Artinya, analogi gini, teman-teman jual barang 100 juta, customer itu bayar 97 juta. Ya, 3 jutanya ini berubah dalam bentuk piutang, harus teman-teman tagih. Gitu. Jadi, bayarnya full gitu ya, harus dekat-dekat yang 100% seperti ini ya, artinya customer itu bayarnya selalu full ya. Ini bagus ya, rasionya tinggi. Dan ini memang kenaikannya juga ada karena apa ya? Karena si revenue juga naik ya. Dan tadi ya, si uang kas yang dikumpulkan dari customer ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Dan kita lihat nih ya, uang yang dikumpulkan nih 111 miliar, bayar supplier, bayar beban usaha, bayar gaji karyawan ya, bayar beban keuangan. Nanti lihat nih, net CFO-nya positif ya, kayak gini. Bagus. Ya, artinya bisnisnya ini nggak habis untuk bayar operasional, alias apa namanya, bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu ya. Kan kalau teman-teman punya bisnis uangnya habis untuk operasional ya nggak ada guna juga, ngapain, nggak dapat apa-apa ya gitu. Jadi harus seperti ini, nilainya wajib positif ya. Sisa uangnya nanti digunakan untuk apa? Ekspansi usaha, kayak gini ya, nilainya negatif tuh. Penambahan aset tetap ya, belanja modal ya, penempatan deposito, penempatan reksa. Dan ini agak aneh ya sebenarnya, tapi kita bilang ini dulu ya, pindahkan dulu ya. Karena intinya semakin dia nilainya negatif gitu ya, artinya perusahaan semakin berekspansi ya. Cuman perusahaan ini agak aneh ya, kenapa? Karena kenapa ya dia harus menempatkan ke deposito ya, kenapa ke reksadana gitu ya. Saya bukan berarti nggak boleh gitu, cuman agak aneh aja gitu. Apalagi di sini lah tuh ya, ini penambahan penawaran umum ya, berarti kan ini IPO tapi ekspansinya ke sini ya. Agak, nanti coba teman-teman cek di CALK-nya dan tanya aja ke manajemen perusahaan kenapa ya kira-kira harus menempatkan seperti ini gitu ya. Sebenarnya agak aneh ya, kenapa nggak ekspansi langsung aja, penambahan aset tetap aja gitu ya, belanja modal. Jadi dia bagus juga ya, negatif. Lalu lihat ke pendanaannya, dia bayar apa? Berkaitan, ini aktivitas pendanaannya berkaitan dengan pinjaman ke bank ya. Jadi kalau misalnya dia menerima pinjaman nilainya positif, kalau dia bayar pinjaman nilainya negatif tuh ya. Cari yang negatif seperti ini, atau bayar dividen nilai negatif ya. Nah, cuman di sini ada kenaikan kas ya, nilainya positif ya. Kenapa ya? Karena tadi si perusahaannya ternyata baru IPO ya. Kapan nih IPO-nya ya? Saya nggak tahu. Nah, nanti kita cek aja ya. Cuman nggak masalah ya gitu. Jadi ini ada kenaikan kas gitu, mungkin supaya memperkuat posisi kasnya biar aman ya. Oke, mungkin itu aja, udah kita pindahkan nih datanya gitu ya. Apalagi yang bisa saya lihat ya. Ini sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih ya. Soalnya ini juga bagus nih, kan dia melunasi pinjaman ya. Uangnya juga ada lebih ya. Cuman mungkin apa, si net CFO-nya mungkin agak berat ya, karena dia turunnya agak drop ya, lumayan dropnya besar. Nanti udah kita pindahin ya si obat gitu ya, pendapat saya. Jadi gimana nih setelah kita lihat gini? Yang pertama, perusahaan ini memang belum masuk kriteria saya karena baru 1 kali bagi dividen ya. Cuman dia ini awal yang baik ya, perusahaan yang IPO terus baru bagi dividen itu jarang menurut saya ya, jarang gitu. Jadi ini oke juga nih, bagus juga gitu ya.
Saldo labanya positif, telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,3 kali modal ya. Dan juga secara PBV ya memang agak premium ya, 2,3, potensi profitnya ya kalau saya kan PBV-nya harus kurang dari 1 ya. Jadi nggak masuk kriteria. Terus secara PR udah cukup murah ya, udah di bawah 10. Secara pola arus kas juga ini menurut saya sih baik juga lah, masih dalam batas normal lah ya. Oke juga, cuman kembali lagi saya kadang lebih suka kalau baca laporan keuangan yang baru IPO itu setahun setelahnya. Ya jadi udah hilang si angka yang ini gitu, baru biasanya lebih enak, lebih apa ya, lebih jernih lah gitu ya, lebih apa adanya gitu. Kalau ini kayak buat saya sih masih kurang enak dibaca ya. Oke, jadi gitu aja mungkin untuk obat gitu ya. Paling kita lihat dulu ya rasio lancar berapa nih, jadi penasaran sedikit. Rasio lancar 94, ini 12 ya, berarti jangka pendek aman juga ya. Uang kas tadi 25, utang bank 0, nggak ada ya, berarti ini bagus ya, dia sangat rendah resiko ya untuk jangka pendek. Jangka panjang ya 22, ini masih ada nih utang banknya jangka panjang ya, tahun 76, 22 ya. Untuk jangka panjang masih lumayan lah ya, masih oke juga lah, masih cukup aman kata saya ya. Cuman kembali lagi ya, ini sifatnya kan subjektif gitu ya. Kalau kata saya bagus ya mungkin buat teman-teman belum tentu juga ya, jadi silakan analisis lebih lanjut ya. Oke, mungkin itu aja sharing saya untuk obat gitu ya. Mudah-mudahan ya sharing saya ini bisa memberikan insight gitu buat teman-teman. Dan oke, untuk teman-teman kalau ada pertanyaan seputar investasi saham gitu, punya request saham, sampaikan aja di kolom komentar ya, nanti kita catat gitu ya. Saya catat, saya jadwalin, pertanyaan nanti akan dijawab ya. Dan saya informasi aja, saya terbuka untuk kerjasama, kolaborasi dan sponsorship. Silahkan yang berminat boleh hubungi saya ya, ada linknya di deskripsi video dan juga ada di screen ya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga sharing dari sini bermanfaat untuk teman-teman, bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.